Halo, nama saya Mirza Nanda. Saya mahasiswa dari Universitas Mula Warman. Saya berada di Fakultas Ilmu Budaya dan saya mengambil prodi Sastra Indonesia. Halo semua, perkenalkan saya Ezra Agustin dengan NIM 2114016062 dari prodi Sastra Indonesia angkatan 2021. Halo semua, kali ini saya dan teman saya ingin mereview atau menjelaskan satu mata kuliah, yaitu apresiasi sastra. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud apresiasi sastra itu dan apa saja yang dipelajari dalam mata kuliah tersebut. Baik, langsung saja, tanpa basa-basi, saya akan langsung menjelaskan apa itu apresiasi sastra. Jadi, apresiasi sastra itu adalah kegiatan mengagrapi karya sastra dengan sungguh-sungguh. Di dalam proses pengagraban itu terjadi pengenalan, pemahaman, penghayatan, dan setelah itu penerapan. Dalam proses pengenalan, pembaca atau penonton akan mulai menemukan ciri-ciri umum karya sastra. Misalnya, sudah mengenal judul, pengarang, dan bentuknya secara umum. Setelah proses pengenalan akan timbul keinginan untuk memahami karya sastra tersebut lebih lanjut atau lebih dalam. Pemahaman terhadap karya sastra ada kalanya tidak berlangsung mudah dalam benak pembaca. Kalau hal ini terjadi, pembaca itu perlu menempuh berbagai upaya untuk mengatasinya. Dalam memahami puisi, misalnya, perlulah bagi pembaca terlebih dahulu mencari penjelasan tentang kata-kata sulit yang digunakan, membubuhkan tanda penghubung, atau membubuhkan tanda baca pada bagian-bagian tertentu puisi tersebut. Dengan cara demikian, pemahaman puisi akan lebih mudah dicapai. Proses penghayatan dapat diamati dari indikasi-indikasi yang diperlihatkan pembaca ketika ia membaca karya sastra. Apresiasi terhadap suatu karya dapat terjadi melalui berbagai tingkatan. Pada umumnya, para ahli sastra membagi tingkatan apresiasi tersebut atas 4 bagian yang meliputi tingkat menggemari, tingkat menikmati, tingkat mereaksi, dan tingkat memproduksi. Pada tingkat menggemari, keterlibatan batin pembaca dalam apresiasi karya sastra belum begitu kuat. Pada tingkat menikmati, keterlibatan batin pembaca terhadap karya sastra sudah semakin dalam. Pada tingkat mereaksi, sikap kritis pembaca terhadap karya sastra semakin menonjol karena ia mampu menafsirkan dan menyatakan keindahan dengan seksama, serta mampu menunjukkan di mana letak keindahan itu. Pada tingkat produksi, pembaca karya sastra sudah mampu mengkritik, menghasilkan, mendeklamasikan, atau membuat resensi terhadap puisi secara tertulis. Dari deskripsi tingkatan apresiasi karya sastra, dapatlah ditegaskan bahwa tingkat apresiasi dari tingkat menggemari, tingkat menikmati, dan tingkat mereaksi merupakan apresiasi reseptif. Dikatakan apresiasi reseptif karena pada tingkat-tingkat apresiasi tersebut, pembaca karya sastra baru dalam tahap-tahap menyerap. Mereka pada dasarnya belum menghasilkan apapun sebagai produk kegiatan apresiasinya. Sedangkan tingkatan apresiasi pada tingkat memproduksi merupakan apresiasi produktif, karena pembaca karya sastra sudah menghasilkan sesuatu, mungkin dalam bentuk esai, karya puisi, ataupun karya resensi. Berikut penjelasan tentang mata kuliah apresiasi sastra menurut Ibu Kiftiawati. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan siapa itu Ibu Kiftiawati. Jadi, Ibu Kiftiawati itu adalah selaku dosen di Universitas Mula Warman, mengajar di Fakultas Ilmu Budaya, dan beliau mengajar mata kuliah apresiasi sastra. Kalau di universitas lain, itu mahasiswa di mata kuliah apresiasi sastra itu bergerak terus. Nah, di Unmul saya kepingin tuh ada praktik. Jadi mata kuliah kita ini betul-betul pengantar yang kalian teorinya dapat, nanti praktiknya juga dapat. Outputnya itu outputnya adalah bahwa kalian jadi paham bahwa sastra itu asik, gitu. Ya. Yang dikaji itu sastra secara umum, puisi, prosa, dengan drama. Yang dipelajari di mata kuliah saya itu konsep dasar sastra. Jadi apa yang membedakan sastra dengan buku harian? Apa yang membedakan sastra dengan musik?
Lalu apa yang membedakan sastra dengan berita? Jadi itu dulu konsep dasar sastra. Kemudian konsep dasar puisi. Apa bedanya puisi dengan apa sih tulisan yang lain? Kemudian bagaimana, apakah puisi ada di dalam kehidupan sehari-hari? Gitu. Jadi kaitan antara puisi dengan kehidupan sehari-hari, kemudian juga prosa, cerpen, dan drama juga sama. Konsep dasarnya apa? Bagaimana cara menikmatinya? Karena suka tidak suka kan kalian udah masuk usaha Indonesia kan? Jadi orang nanti kalian lulus, orang tahunya tuh kalian menguasai sastra. Nah supaya itu terjadi ya, supaya itu bisa lengkap di mata kuliah apresiasi sastra ini, saya harus memahamkan kalian bahwa ini loh konsep dasarnya, ini cara menikmatinya, ini cara mengkritiknya, gitu. Jadi 3 konsep dasar, cara menikmati dan cara mengkritik, gitu. Jadi nanti ada teori sedikit, lalu kemudian nanti teorinya itu dipraktikkan langsung. Ini nanti akan saya kasih puisi, kemudian kita sama-sama membedah maknanya apa. Ada nggak rahasia tersembunyi yang mau disampaikan pengarangnya? Ini ada cerpen, saya akan pilihkan cerpen yang bagus. Oke, terus cerpennya kayak begini, ini cerpen yang menang penghargaan internasional misalnya. Ada nggak yang bisa kita kaitkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia? Jadi kita cari hal tersembunyi yang mau disampaikan pengarangnya lewat puisi, prosa, dengan drama, gitu. Apresiasi sastra adalah hasil kegiatan kreatif manusia dalam mengungkapkan penghayatannya terhadap kehidupan dan dunia dengan menggunakan bahasa. Jika dicermati, penghayatan tersebut mengandung 2 hal yang menjelaskan hakikat sastra. Pertama, mengungkapkan penghayatan, dan kedua, kegiatan kreatif. Mengungkapkan penghayatan menyiratkan bahwa sastra itu berawal dari penghayatan seseorang terhadap sesuatu atau dunia pada umumnya dengan segala dinamika persoalannya, yang kemudian diungkapkan melalui penggunaan bahasa secara kreatif. Tanpa kemampuan kreatif bahasa, karya sastra akan kering atau bahkan tidak akan mungkin pernah ada sama sekali. Kreativitas bahasa adalah kawasan hulu karya sastra, dan riak-riak estetika di dalamnya merupakan bagian hilirnya. Kali ini kita akan membahas tentang apresiasi sastra, khususnya apresiasi prosa fiksi. Kita tahu sastra dibagi menjadi 3, yaitu prosa fiksi, puisi, dan drama. Kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi. Apa sih apresiasi itu? Apresiasi merupakan sebuah kegiatan untuk menilai, untuk mengomentari, atau bahkan untuk mengapresiasi itu sendiri. Ya, kali ini kita akan mengapresiasi prosa fiksi. Prosa fiksi yang diapresiasi tentunya adalah prosa fiksi yang memiliki kedekatan dengan hati seorang apresiator. Mana mungkin seorang apresiator sastra bisa mengapresiasi jika tidak memiliki kedekatan hati. Kedekatan hati apakah harus senang? Tidak. Kedekatan hati itu bermacam-macam. Bisa membenci karya tersebut, bisa senang terhadap karya tersebut, atau memiliki memori dengan karya sastra tersebut. Cara mengapresiasi prosa fiksi ada beragam. Yang pertama dan utama adalah pembaca atau apresiator punya dialog dengan karya sastra. Adanya dialektika antara pembaca dan karya itu yang dibutuhkan. Ketika pembaca tidak memiliki dialektika dengan karya sastra, maka apresiasi tidak terjadi. Pembaca hanya sekedar membaca
dan hanya sekedar rekreasi belaka. Namun, ketika ada dialog antara karya dengan pembaca, maka terjadilah sebuah proses apresiasi. Kemudian, cara selanjutnya adalah kita harus sebagai apresiator harus mampu menemukan yang tidak ditemukan oleh pembaca pada umumnya. Entah itu kalimat-kalimat, kata, gaya bahasa, alur, atau bahkan pesan yang tersembunyi dari karya tersebut. Seorang apresiator sastra mampu mengungkapkan yang tidak makna yang tidak ada dalam karya. Seorang apresiator mampu mengaitkan antara karya sastra dengan kondisi sosial, kondisi politik, ekonomi, bahkan kondisi budaya pada pengarang tersebut atau pencipta karya sastra tersebut. Membaca karya apresiasi sastra harus memiliki kenikmatan tersendiri. Karya apresiasi sastra yang baik tentunya yang dapat dinikmati oleh pembaca lain. Bukan sekedar meringkas, bukan sekedar menyalin, namun harus ada proses pembaharuan atau resonansi dari hasil pembacaan karya apresiasi tersebut. Menemukan bagian-bagian yang paling menyenangkan, yang paling menyentil dan paling membuat emosi itu juga merupakan apresiasi sastra. Mengaitkan bacaan satu dengan bacaan yang lainnya, pengarang satu dengan pengarang yang lainnya juga merupakan wujud apresiasi sastra. Apresiasi sastra merupakan pengantar awal pada kritik sastra. Tidak mungkin seorang bisa mengkritik tanpa mengapresiasi karya sastra terlebih dahulu. Oleh sebab itu, maka marilah kita mempelajari apresiasi sastra dan membaca banyak karya sastra, khususnya apresiasi prosa fiksi dan karya-karya berupa prosa fiksi dengan sebaik mungkin dari bermacam genre, mulai dari horor, mulai dari komedi, romantis, pembunuhan, dan karya sastra atau prosa fiksi yang menarik. Usahakan prosa fiksi yang ada di sekitar Anda dan dekat dengan kehidupan Anda. Mari mengapresiasi. Baik, begitulah review singkat dari saya dan teman saya mengenai mata kuliah apresiasi sastra. Semoga bermanfaat.